Hanya dalam satu malam yang mencekam, penguasa kekaisaran Islam terbesar di dunia itu diseret menuju ajalnya oleh orang-orang yang paling ia percayai. Inilah kisah tragis Sultan Ibrahim, seorang penguasa yang bertakhta di atas lautan kemewahan namun tenggelam dalam pusaran pengkhianatan. Ketika fajar belum menyingsing, istana yang megah tak lagi menjadi pelindung, melainkan saksi bisu runtuhnya sebuah kekuasaan mutlak. Di balik tirai beludru dan tembok batu yang dingin, persekongkolan gelap mulai merayap, mengingatkan kita bahwa tak ada benteng yang cukup kuat untuk menahan ketetapan takdir ilahi. Selama bertahun-tahun, sang sultan memikul beban mahkota yang teramat berat. Ia dikelilingi oleh para wazir, jenderal, dan kerabat yang selalu menunduk hormat dengan senyum yang tampak patuh. Namun, kekuasaan seringkali adalah panggung sandiwara yang paling kejam di muka bumi. Di balik kata-kata pujian yang manis, tersembunyi bilah-bilah pedang ketamakan dan ambisi. Hari demi hari berlalu dalam kecurigaan yang menyiksa, di mana sang penguasa perlahan kehilangan kendali atas orang-orang yang seharusnya menjadi benteng pertahanannya. Sungguh, kehidupan dunia hanyalah tipu daya yang memperdaya hati orang-orang yang lengah. Di lorong-lorong rahasia istana, badai persekongkolan mulai berkumpul dan menebar hawa kematian. Ibu Suri, para tokoh agama yang korup, dan para panglima pasukan elit yang selama ini diberi kemewahan justru menjadi arsitek utama kejatuhannya. Mereka yang tangannya pernah dicium oleh sang sultan, kini menyatukan tangan untuk merampas mahkotanya secara paksa. Alasan demi alasan dirajut dengan rapi demi membenarkan pengkhianatan mereka, dibutakan oleh kilau harta dan gemerlap tahta. Sebuah pengingat yang menyayat hati bahwa ketika iman mulai terkikis oleh ambisi duniawi, hubungan darah dan sumpah setia pun tidak lagi memiliki arti. Tibalah saat di mana tirai sandiwara itu dirobek dengan sangat kejam. Pasukan yang dibayar untuk melindunginya kini justru mengepung kediaman pribadinya dengan pedang terhunus. Dengan kasar, mereka merampas gelar, kehormatan, dan tahtanya dalam sekejap mata. Sang sultan dilucuti dari segala kemegahan duniawi yang membalutnya selama ini. Tatapan matanya menyiratkan keputusasaan dan ketidakpercayaan yang mendalam saat melihat wajah-wajah familiar yang memimpin kudeta tersebut. Pada detik-detik yang menyayat hati itu, ia menyadari dengan pedih bahwa segala pangkat dan kekuasaan tidak lebih dari sekadar pinjaman yang bisa ditarik kapan saja oleh sang penggenggam alam semesta. Dari singgasana bertahtakan permata yang tak ternilai harganya, sang penguasa agung kini terhempas dengan keras ke dalam sel penjara yang dingin, gelap, dan sangat sepi. Di dalam ruangan batu yang pengap ini, tidak ada lagi pelayan yang membungkuk menawarkan kenikmatan, tidak ada lagi hidangan lezat atau kasur berlapis sutra yang lembut, hanya ada kesunyian yang memekakkan telinga. Disinilah, di tengah keterasingannya yang paling dalam, ia ditinggalkan hanya dengan penyesalan, air mata, dan kenangan. Waktu seolah berhenti bergerak, memberinya ruang untuk merenungi betapa fananya kehidupan dunia ini. Kekuasaan mutlak yang ia genggam erat, pada akhirnya sama sekali tidak mampu menyelamatkannya dari siksaan pengkhianatan. Rasa sakit terburuk bukanlah hilangnya tahta emas atau sirnanya kemewahan, melainkan kenyataan teramat pahit bahwa yang menancapkan belati mematikan ke dalam kehidupannya adalah mereka yang paling ia cintai dan percayai. Setiap langkah pengawal di luar pintu penjaranya adalah gema dari sumpah-sumpah setia palsu yang pernah diucapkan di masa kejayaannya dahulu. Hal ini menjadi hikmah yang sangat besar bagi kita semua, bahwa bertumpu dan berharap sepenuhnya kepada makhluk adalah jalan pintas menuju kekecewaan yang nyata. Hanya Allah yang Maha Setia, satu-satunya zat yang tidak akan pernah meninggalkan hambanya ketika seluruh penghuni dunia berpaling dan memunggungi kita. Hari eksekusi yang telah ditentukan pun akhirnya tiba tanpa bisa dicegah. Para algojo yang dikirim untuk mencabut nyawanya adalah orang-orang yang dahulu bersujud memohon ampunan di kakinya. Di saat-saat terakhirnya, ketika tali sutra disiapkan untuk mengakhiri nafasnya,
Sejarah mencatat akhir dari perjalanan seorang penguasa besar yang tumbang oleh kerakusan manusia itu sendiri. Dalam kepasrahan yang total, mungkin ia menyadari bahwa pengadilan dunia telah gagal memberikan keadilan kepadanya. Namun pengadilan akhirat sedang menanti dengan kebenaran yang mutlak. Ia pergi meninggalkan dunia yang fana ini, memberikan pelajaran berharga bahwa sehebat apapun manusia berjalan di muka bumi, ajalnya tidak bisa ditunda sesaat pun, tak pula bisa dihindari. Istana megah yang menjadi saksi bisu kekejaman itu masih berdiri hingga kini. Namun, para penghuninya, baik sang sultan yang teraniaya maupun para pengkhianat yang tamak, telah lama terkubur lebur di bawah tanah yang sama. Kisah tragis ini adalah cermin yang jernih bagi kita semua tentang tipu daya kekuasaan dan betapa rapuhnya ikatan persahabatan yang dibangun di atas dasar keuntungan duniawi semata. Pada akhirnya, kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta dengan membawa amal masing-masing. Di pengadilan Allah yang Maha Adil kelak, segala konspirasi paling rahasia akan terbongkar. Setiap tetes air mata akan diperhitungkan, dan keadilan sejati pasti akan ditegakkan. Cukuplah kematian sebagai sebaik-baik nasihat bagi hati yang mau merenung.